See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo, Assalamualaikum. Bertemu bersama saya Ika di podcast kesayangan, podcast horor Do You See What I See. Kalian pernah merasakan dikejar sesuatu yang kalian sendiri gak pernah tahu apa itu? Atau kalian pernah gak tidak terlalu mempercayai sesuatu, tapi kenyataannya ada. Sulit sih untuk dipercayain nalar, tapi ternyata ada. Nah, ini cerita aku. Dimulai saat aku masih duduk di bangku SMK di sebuah kabupaten tak jauh dari ibu kota provinsi di Pulau Kalimantan, tepatnya Kalimantan Barat. Sekolahku di kaki sebuah bukit, dan sekolahku itu persis di bawah bukit kecil itu. Bukit di mana banyak orang-orang bilang ya ada penunggunya, dan bermacam-macam bentuknya. Aku juga gak terlalu memahami. Yang aku yakini, kalau kita masuk di suatu tempat, kita harus berpasrah kepada Allah. Itu saja sih. Dan aku tidak terlalu excited dengan hal-hal yang seperti itu. Meskipun aku tahu itu ada, aku tahu, tapi prinsip aku selama kita tidak mengganggu, ya kita insya Allah pasti akan dijaga sama Allah dan gak akan diganggu juga gitu. Memang beberapa kali kejadian aku alami, misalnya tanpa alasan, tanpa sebab. Di asrama itu sering gatal-gatal yang sampai ke kulit kepala, gatelan yang istilah orang sini tuh dikencingin, hantu Pontianak istilahnya ya kalau di sini. Aku pernah mengalami hal-hal yang kayak gitu, tapi tidak ada demam, tidak ada apa, hanya seperti biduran, tapi seluruh badan sampai ke kulit kepala itu biduran begitu. Sering di sekolah itu. Nah, singkat cerita, ya memang sekolahku tuh sekolah asrama ya, tapi tidak asrama yang berkoridor. Asramanya lebih mirip ke sebuah rumah, ada 4 berkeliling, di tengahnya itu ada aula kecil, ada 4 berkeliling, 4 rumah. Di dalam satu rumah itu istilahnya wisma, ada 4 kamar. Antara wisma yang satu dengan wisma yang lain itu ada di luar itu ada deretan kamar mandi dan WC. Terus ada kitchen set panjang yang mengelilinginya di dekat sebuah sumur. Jadi kami airnya tuh pakai air sumur. Seperti itulah kurang lebihnya. Nah, ada 4 wisma, 2 wisma laki-laki, 2 wisma perempuan. Nah, ceritanya dimulai ketika suatu hari aku mendapat kabar kakak angkatku yang istilah kakak angkat itu karena dia cukup dekat denganku. Dia itu masuk rumah sakit di kota. Jarak dari sekolahku ke kota itu untuk keluarnya saja ke jalan raya itu sekitar 7-8 kilo keluar. Biasanya kita dengan ojek atau menumpang sebuah truk pengangkut tanah yang biasanya suka lalu lalang dari bukit ke kota. Bukit sekolahku tuh bukit kedua. Ada bukit besar lagi di dalam, di arah ke dalamnya itu. Nah, itu yang biasanya suka mengangkut tanah-tanah merah atau tanah kuning untuk urukan kalau orang membuat rumah atau apa seperti itu. Oke, jadi malam itu aku berencana ingin membesuk kakak angkatku itu.
Tapi aku takut untuk izin pada wali asrama. Takut juga untuk pergi sendiri. Jadi pikiranku pada saat itu aku mau mengajak temanku yang juga sama-sama ingin membesuk tapi kabur dari asrama. Yang ini jangan ditiru ya guys. Nah, sebutlah namanya Susan. Aku mengajak temanku itu untuk menjenguk kakak angkatku yang dirawat di rumah sakit. Lalu malam itu aku sudah menyusun rencana untuk keluar dari asramanya Susan. Jadi wismanya Susan itu di depan wisma aku. Nah, jadi aku mengendap ke wismanya Susan, asramanya Susan, dan aku keluar lewat pintu belakang yang itu tuh adalah hutan, masih hutan banget. Dan itu sekolah kami tuh memang lumayan sedikit muridnya, dan itu karena di kaki bukit jadi masih banyak hutan-hutan. Banyak bangunan-bangunan di situ tuh yang sudah tidak begitu terpakai ya, sehingga memang penerangan itu agak kurang. Tapi karena kami nekat, karena berdua juga kan, kupikir gak masalah lah. Akhirnya aku kabur lewat pintu belakang asramanya tempatnya Susan, wismanya Susan, terus jalan ke depan. Nah, dari asrama ke depan itu ada sekitar setengah kiloan lah, dan itu benar-benar di kaki bukit itu, di sampingnya jadi bukit, bawahnya terus ada jalan raya, bukan jalan raya, jalan aspal, sampingnya tuh baru gedung sekolah. Nah, aku lewatin jalan aspal itu karena bener-bener di bawah bukit tuh kan, jadi penerangannya redup ya, hanya ada 1 atau 2 bohlam di jalan itu. Tapi karena kami nekat, karena ketakutan juga, akhirnya kami berjalan. Kebetulan si Susan ini paling sering kerasukan di asrama. Cuma aku jujur ya, gak terlalu percaya kalau dia kerasukan. Kalau aku pribadi, walaupun kadang benar, kadang enggak. Karena mungkin sebagian untuk mencari perhatian saja. Namanya asrama ya, putra putri ya, biasalah untuk menarik lawan jenis biar care dan lain-lain. Nah, urusan dia lah itu. Jadi saat itu aku udah wanti sama dia, San. Aku jalan sama kamu jangan ngada-ngada ya, jangan ngadi-ngadi. Maksudnya kamu jaga diri, baca-baca, jangan macem-macem. Kalau lo kerasukan di sini gue tinggal, gue males ngurusin lo. Begituin kan waktu itu. Iya kak, iya, dia bilang kayak gitu. Bener aja. Pas belum nyampe pertengahan ya, sekitar 100 meter lah kami dari asrama itu. Kami masih jalan santai sambil bebacaan karena emang gelap. Jadi aku baca ayat kursi, baca 3 kul itu biasa. Aku baca apa yang aku bisa. Dia kulihat juga kumat kamit. Bahwa alam, mudah-mudahan dia juga baca-baca. Terus memang di belakangku tuh ada bunyi. Cuman aku selalu diajarin sama nenek aku, apapun yang terjadi kalau kamu berjalan ada bunyi atau ada apa, abaikan. Jadi terus aja jalan sambil bebacaan, jangan kepo. Gitu pesan nenek aku kalau aku kemana-mana. Nah, jadi bunyinya itu aneh, kiri kanan. Jadi semacam pindah-pindah, tapi bunyinya jelas di belakangnya. Cek 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 cek, kayak gitu bunyinya. Dan itu kenceng banget, persis di telinga. Aku langsung merinding gitu kan, merinding di sekolah, udah jelas lah, udah begitu. Tapi aku kencengin juga bacaan aku sambil setengah ngibrit, setengah lari gitu lah. Dan dia ikutan ngelari guys, ya ampun. Dia ngikutin juga. Aku langsung kekep tangannya si Susan tadi, ku tarik. Lari ya, gue lari, sambunyi itu masih ngikutin sampai di bawah pohon beringin gede. Itu ada pohon beringin gede di bawah bukit persis itu, nggak kutoleh apapun itu. Nah, sampai halaman sekolah di depan itu, tapi itu belum sampai gerbang sekolah ya, masih jauh lagi. Sampai halaman tempat kami upacara itu, kulihat ada cahaya. Sepertinya ada motor guru atau apa yang keluar dari perumahan guru di belakang yang mau keluar. Aku takut kan ketahuan karena kami kabur. Akhirnya aku cari pohon untuk sembunyi. Alhamdulillah nggak ketahuan. Dan aku toleh lagi, nggak ada lagi apa-apa.
Tapi masih ada jalan lurus lagi ke depan sampai ke gerbang itu, lumayan tanah lapang lah, samping kiri kanannya sawah. Karena kami jurusan pertanian kan, jadi banyak sawah praktek juga di situ. Tapi bismillah lah, aku jalan lagi aja dan alhamdulillah udah nggak ada apa-apa. Kami pun nyari ojek dan naik berdua di belakang waktu itu. 8 kilo. Sampailah kami di jalan besar dan akhirnya minta tolong untuk nyampein lagi ke rumah sakit. Sampailah kami di rumah sakit dan bener aja, begitu nyampe rumah sakit, kakak angkatku tuh awalnya ngomongnya bener baik gitu kan, sakit gini-gini gitu. Namanya anak SMA ya, kalau sakit kadang suka minta perhatian lagi gitu. Terus dia minta teman yang lain buat ngejenguk gitu kan. Nggak lama aku lihat lain, kok ngomongnya agak lain, matanya mulai gede. Lah aku kan orangnya suka kepo, agak suka kepo, ini orang beneran atau enggak. Dalam pikiran aku tuh, kalau selama aku sekolah di sekolah asrama ini ya, yang aku lihat tuh bukan banyak yang kerasukan, tapi banyak yang mengadi-ngadi gitu. Nggak tahu sih, tapi ya itulah, banyak yang ngada-ngada gitu. Mereka kerasukan tapi sebagian ngada-ngada. Jadi dia pelototin aku, ya ampun itu matanya gede banget, pelototin aku. Dan aku balas dong, aku pelototin balik. Dia pelototin lagi, lama gue pelototin lagi balik. Dan alhamdulillah gak kenapa-napa ya, aku bersyukur. Dalam pikiran aku dia bohong, selalu begitu. Ternyata pada akhirnya dia emang kerasukan kan. Terus aku bacain lah apa yang aku bisa, agak tenang. Cuman yang aku kurang setuju, katanya itu dari aku sama si Susan yang ngejenguk, nggak tahu juga. Nah, ya udah pas udah tenang, diobatin udah tenang, aku sama Susan bilang kayaknya aku nggak bisa lama juga karena kita nggak pamit sama wali asrama, jadi kami harus cepet-cepet pulang ke asrama. Nah, habis dari itu aku bilang sama Susan, ya udahlah San, besok kita kalau misal jenguk jangan malam lah. Kasian juga kalau yang kayak gini, aku bilang kayak gitu. Nah tapi habis itu sih kakaknya udah tenang dan kami pun akhirnya pulang. Nah sejak saat itu aku nggak mau lagi ngelewatin sekolahku tuh malam-malam, kecuali dengan alasan yang jelas atau itu ojek masuk ke asrama dan dengan izin yang jelas atau ada kendaraan atau ada penerangan yang bagus lah. Kalau enggak aku nggak mau. Karena memang cerita-ceritanya tuh di situ banyak sekali ya di tempat kami, karena memang itu bukit dan nggak terlalu banyak orang. Di bukit itu juga nggak ada rumah sama sekali kan. Sekolah kami tuh juga muridnya sedikit dan asramanya tuh gede banget. Beberapa ruangan itu nggak dipakai, jadi dibiarkan kosong. Jadi temanku juga sering ngelihat ada banyak hal lah, kadang bola api segala macam, karena kami harus ngambil air bersih itu memang di kaki bukit. Kadang kalau maghrib segala macam kan harus kami tempuh masuk hutan hanya untuk ngambil air bersih di bukit itu, karena ada mata air ya di situ untuk kami masak. Kadang kami masak sendiri. Nah itu pernah temanku juga ada yang dikejar bola api pas maghrib. Akhirnya kami suka bawa can air 5 liter itu buat ngambil air. Itu akhirnya dilempar sama temen-temen. Ya itu udah banyak lah cerita di situ. Jadi karena itu kejadian di aku yang menurut aku sampai sekarang masih aku ingat. Tapi mungkin bisa kita ambil hikmah di sini supaya kita dimanapun dan kapanpun kalau bisa berangkat itu harus dengan hati yang tenang, izin, apapun alasannya, kita nggak tahu di jalan kenapa-napa kan. Terus yang kedua, jangan pernah jauh dari Tuhan, dari Allah gitu. Harus selalu mengingat, harus selalu berzikir dan baca apapun itu, sehingga kalaupun itu nggak akan sempat menyakiti karena Allah selalu melindungi kita, kayak gitu sih. Oke, makasih ya teman-teman udah mau ngedengar cerita aku. Next mungkin kalau diberi kesempatan aku mau cerita lagi yang lebih yang berbeda lah mungkin. Makasih semuanya. Salam sehat selalu ya. Semoga kita diberi kesehatan semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gmail.com.